Saya rasa ini yang paling unik ya, yang paling masalahnya itu paling komplit. Jadi apa ya, kadang-kadang kita kasihan juga pemain tuh diam, dia nggak mau komplain, tapi diam-diam dia keluar nyari menu tambahan. Saya tahu persis itu. Nah dari sana kan logika saya berpikir seperti ini, sebenarnya dananya ada, kok ditahan gitu. Jadi inisiatif mereka bilang udah pokok kami diantar pulang, minyak biar kami beli. CK ya? Disitulah Yang video viral itu ya? yang video viral itu. Saya lapor, justru saya yang dimaki. Selamat malam para penonton Little Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu, tapi sebelumnya saya tidak sendiri. Karena hari ini saya ditemani oleh host yang baru magang. Baru magang ya. Kontraknya bisa diperpanjang, Atau bisa dirumahkan ya. atau bisa dirumahkan. Halo guys. Ini Hadi. Follow Instagram saya Hadisugo17 dan support saya supaya saya diperpanjang terus di Little Talk ini. Oke, udah mengenalkan diri kan? Saya juga mau mengenalkan narasumber atau bintang tamu hari ini. Beliau merupakan orang yang sangat aktif di dunia persepak bolaan Kota Sungai Penuh. Beliau pernah jadi pemain dan sekarang menjadi pelatih. Bang Rahmat, aduh Bang, salam lagi Bang. Salam ya. Salam Bang. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Bang, masih sibuk main bola sekarang Bang? Tidak sesibuk dulu lah. Tidak sesibuk dulu Ya, karena ya main bola 40 menit sakit badan 1 minggu. Sekarang dulu. Sekarang. Kalau dulu masih kuat Pan, kan? namanya, Pan. Lebih ke nyari keringat aja sih. Abang aktif main bola dari kapan Bang? Mulai main bola nih. Ya main bolanya. Kalau mulai main bola dari anak-anak. Jadi kalau mainnya itu ya kalau zaman dulu permainan anak-anak ya main sepak bola karena masih banyak lapangan-lapangan atau ruang-ruang terbuka hijau di daerah Sungai Penuh ini. Ya. Kemudian kalau main bola mulai pakai sepatu bola lah, mulai mengenal sepatu bola itu sejak SMP ya. SMP. Kelas 1 kita mulai berani ke lapangan Merdeka itu. Tapi dulu main di lapangan Cangkin berarti ya? Nggak pakai sepatu? Belum ada lapangan Cangkin. Dulu di SMP 8 itu lapangan dulu. Cangkin sawah dulu. Ya, sawah di samping TK Al-Madani sekarang. Wah, itu lapangan itu. Jadi sorenya anak-anak ya bermain di sana. Kaki ayam. Yang gendut pasti jadi kiper itu. Jadi kiper ya? Abang kiper dulu. Udah. Oh, striker ya. Ya. Langsung jadi striker. Gawangnya kan dari Sendal dulu. Sendal. Bisa dipindah-pindah. Bisa Kalau dipindah-pindah. tinggi dikit nggak gol ya. Gitu. Aturannya gawang lawan kita yang ngukur, gawang kita lawan yang ngukur gitu. Supaya Tapi sama yang besar. paling besar badan biasanya jadi induk ada tuh. Jadi Indo. Jadi induk. Ya Bang ya? Ya itu. Asik loh teman-teman. Zaman dulu ya, Mas. Jadi mulai main bola dari anak-anak sampai sekarang. Mulai pertama kali pakai sepatu kapan, Bang? Itu SMP kelas SMP. 1. Satu SMP udah mulai pakai sepatu bola nih. Iya, sudah mulai ngikut latihan di lapangan. Jadwalnya Lapangan IPOS. Merdeka? Iya, jadwalnya IPOS. Oh, pemain IPOS. Jadi gini, IPOS itu dulu kan rutin diadakan kompetisi di lapangan Merdeka itu. Masih di bawah naungan PS Kerinci itu. Jadi klub-klub besar, klub-klub kalau di Inggris itu kan apa namanya itu? 5 besar apa? 5 Big Five. Big Five. Big Five. Kalau dulu zamannya kompetisi PS Kerinci itu ada IPOS, ada PSPT, kemudian ada Insus. Itu Itu Bang. apa? Insus itu punya pertanian. Cuman pemainnya cabutan semua. Punya pertanian. Ya punya apa? Ini
Departemen Pertanian. Oh, pertanyaannya. Iya, Insus. Jadi ada yang namanya Molten, Molten mantan ya? Mantan. ada yang namanya Merpati Yang. Jadi itu top 5 biasanya. Selalu tuh. Selalu Bersaing ya? bertemu paling enggak Bersaing di ya? semifinal. Itu bersaing di mana Ya. itu ya? Jadi uniknya dulu gaungnya memang wah dulu. Sepak bola dulu gaungnya wah. Wah, dulu Padahal- pemainnya itu layaknya selebritis kalau dulu itu. Padahal antar klub ya. Padahal ya Tarkam ya. lapangan Merdeka itu dikelilingi terpal, ditutup pakai terpal. Terus supaya kita bisa masuk nonton, Bayar. karena kita nggak punya uang dulu, jadi terpaksa caranya satu-satunya megang sepatu pemain. Jadi pemain Ipos tuh berangkatnya dari ini, dari rumah nenek Adi ini, Rumah nenek Adi. kumpul, ya diarak ke lapangan Merdeka. Nah, jadi rebutan lah megang sepatu pemain supaya bisa masuk Supaya ke masuk. lapangan gitu. Karena masuk harus bayar ya. Harus bayar. Tahu rumah nenek saya di Brazil di Iya. Rio. Tahu. Ya gitu. Rio Janeiro, Rio Mendiho. Nah, di sana. Akhirnya, Sampingnya Rejayo. Ah, Rio Janeiro. jadi anak-anak pada waktu itu terobsesi, sebenarnya. Terobsesi sudah punya apa ya, idola masing-masing gitu di pemain itu. Sudah punya idola. Idolan kemudian- lokal atau idolan luar nih bang? Lokal. Lokal. Jadi abang idolanya siapa dulu? Pak Hartono. Beliau saya kecil, beliau di penghujung karir. Oh, udah punya kan. Sudah mulai apa ya? Beliau sudah mulai mungkin sudah mulai dinas dulu. Karena kan beliau kan lama di Bandung itu. 86 Iya. itu kemarin cerita 86. Iya. Itu sekitar ini awal-awal 90-an. 90-an. Iya. Bang Sauf itu kan dulu. Oh, Pak Uti Yefri itu kan. Pak Asrial yang di Jujun itu. Iya. Jadi banyak itu. Jadi Itu jadi udah jadi banyak ya, idola di sini. almarhum Heri Mesra. Heeh. Banyak lagi pemainnya itu. Jadi diarak, kemudian ikut, wah kemudian asik betul. Memang fanatismenya terasa betul pada waktu itu. Pada zaman itu ya. Jadi kita anak-anak terobsesi ingin jadi pemain bola mulai dari situ. Jadi abang mulai karir di SMP, mulai main bola pakai sepatu. Mulai nih. ikut dengan mereka. SMP, Ya. terus berlanjut. Mulai main, bener-bener main nih. Nggak asal-asalan main lah. Mulai ikut pertandingan dengan Ya. IPOS. Mulai ikut dengan pertandingan dengan IPOS tuh kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Dulu dapat main 1 menit, 2 menit, 3 menit di lapangan aja. Udah senang ya? Wih, bukan main rasanya. Itu kelas 3 udah SMP udah masuk tim inti. Sudah masuk. Tim Sudah. senior ya? Tim Ya, senior. karena cuma 1 lapis dulu. Oh, 1 lapis. Iya, enggak ada senior ini. Jadi ikut gabung ya? pemain. Gabungkan semua dulu. Sudah bisa gantikan pemain gitu. Udah senang ya? Sudah senang bukan main. Tidur malam itu nyenyak. Tuh di SMP. SMP. SMP kelas 3 udah masuk tim senior. SMA masih main juga deh. SMA sudah mulai artinya jam terbang ya, menit bermainnya sudah mulai banyak gitu kan. Mulai banyak Sudah gitu ya. mulai banyak. Sudah mulai terjun di kompetisi lokal. Kalau dulu kan rutin diputar. Dulu rutin diputar. Rutin Sekarang nggak sekali. lagi ya. Kalau sekarang entahlah gitu. Entah. Abang kan kuliah di luar nih. Ya, Masih main bola nggak waktu kuliah di luar? justru berkembangnya pas kuliah. Ah, kuliah berkembang ya. Kita Ikut Arbes bang? Di Jogja ya? iya. Di Jogja saya kuliah di UNY. Dari sana saya mulai mengenal sepak bola yang baik dan benar itu di sana, Di luar ya? di luar. Diajarkan. Diajarkan mulai secara teoritis bermain sepak bola, passing seperti apa, kontrol seperti apa, yaitu di sana. Berarti di Jogja itu kuliahnya jurusan olahraga atau gimana, Bang? Jurusan olahraga, kepelatihan pada waktu itu. Oh, pelatihan. Kepelatihan, Jurusan olahraga ya bang? iya. Cuman semester 5 saya pindah jurusan, Pindah jurusan. karena ada masalah dengan dosen pada waktu itu, dianjurkan untuk pindah, jadi terpaksa pindah jurusan. Jadi saya enggak tamat di olahraga, makanya kenapa orang nanya Transfer ya? ditransfer ke jurusan lain, Tamatnya di jurusan sosiologi. 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 Jadi abang aktif mulai mengenal sepak bola dengan yang baik, yang benar waktu zaman kuliah ya? Zaman kuliah. Pernah ikut kompetisi waktu zaman kuliah bang? Kalau di Jogja itu rutin, setiap askotnya itu rutin memutar kompetisi. Jadi gini, Sleman mutar, kami bermain di Sleman. Itu dari kampus atau dari mana bang? Bukan, Sleman PSS mutar kompetisi nih.
kita bermain di klub sana. Bermain. Ya, selesai kompetisi Sleman, ini Bantul main lagi, kita main lagi di klub Bantul. Jadi non-stop gitu Kompetisinya non-stop. kompetisinya. Continue ya. Ya kemudian ya event-event lain sampai bulan puasa pun itu ada. Kalau di Jogja itu Liga saya rasa masih diputar sampai saat ini. Piala Amin Kubuanu itu. Biar Sultan ya. Iya, bulan puasa itu. Mainnya Turnamen malam, Mas. siang. Gak puasa, Bang. Puasa mana yang puasa? Mana yang bocor? Ya bocor. Mana yang enggak kuat nahan haus ya. Tapi kelihatan kan di terbuka. lapangan yang Ya, gitu. ngebut. Ya. Bahkan banyak pemain-pemain yang top-top yang ikut main di event itu. Kalau Lawan kita- paling top yang pernah Abang lawan siapa, Bang? pemain nih Iya, pemain. Yang namanya udah terkenal lah. banyak sih ya. Banyak ya. Kurniawan Kurniawan Pernah pernah. lawan Kurniawan loh. pernah. Kalau yang satu tim, Yang satu tim yang pelatih PSIM sekarang, Siapa, Bang? Seto. Seto. Seto itu 3 beradik itu. Seto, Bola Johan, semuanya tuh ya? pemain bola semua, profesional semua. satu tim itu bang. Iya, Seto, Johan sama Fajar. Itu 3 beradik itu. Kurniawan. Kurniawan itu bahkan pernah kasus lucunya itu dia ikut panggilan timnas karena dia orang Magelang kan. Naik pesawatnya di Adi Sucipto Jogja, dicegat orang untuk ikut turnamen. Gak jadi ke timnas. Nggak jadi ke timnas, dia dicoret di timnas. Karena ikut tarkam. Gara-gara ikut Gara-gara tarkam. itu. Ya, banyak pengalaman yang bertemu pemain. Ya udah ternama lah. Nasional Timnas, ya. kan. Rocky Putirai, kalau di daerah Semarang itu Tugio, Tugio. Tugio. waktu PSIS juara Liga Indonesia. Yang identik nomor 10 ya? Kalau Iya, nggak salah. Tugio Maradona dari Purwodadi orang Ah iya, bilang. Maradona. Iya. Wah, sering ketemu itu. Udah melalang buana juga coach kita ini. Itu usia Abang masih muda kan waktu itu? 19-an tahun. 19 tahun udah 20-an tahun. udah main dengan pemain-pemain Sudah seperti main. itu. Pelatih Abang pertama di situ siapa, Bang? Jadi ceritanya lucu itu. Waktu saya pertama di Jogja, yang saya beli pertama itu adalah sepatu bola. Baru tuh nyampe di Jogja itu. Langsung ya. Bola, saya beli bola satu. Terus saya ke lapangan UNY. Waktu dulu masih namanya IKIP tuh. Sampai di sana waktu itu pas jadwal Persada Indonesia Muda latihan. Pelatihnya itu ini Melius Maung. Melius itu mantan striker timnas di era-eranya Ramang kalau enggak salah saya itu. Orang Timur-Timur, cuman kerja di Jogja. Jadi saya tanya ke beliau, boleh ikut latihan enggak Pak? Disuruh ikut. Akhirnya akrab, bahkan sampai selama saya di Jogja saya dianggap anak sama beliau. Dia nggak sendiri Iya, ya? sering nginap di rumah beliau di penjara Wirogunan. Nginep penjara dia. Dia bukan, dia itu kan ini kepala sipir. Kepala sipir. Kepala Nginep di sipir. penjara dia, Bang. Saya di penjara. Iya. Jadi malam itu nemenin beliau cek kunci sel penjara gitu kan. Nemenin beliau bawa pentungan satu. Berarti abang sambil kuliah sambil magang di Di penjara ya? Iya, penjara. Magang. Bukan magang. Gini, apa? Malam itu dijemput kadang-kadang disuruh nginap di rumah. Beliau kan anaknya cuman satu. Oh, anak cuma satu. Anaknya itu ikut pelatnas atletik cewek. Anaknya cewek. Ikut pelatnas dan saya atlet lari 500 meter. Atlet nasional ya? Atlet nasional. Jadi kalau anaknya pelatnas biasanya kan beliau dengan istri aja itu. Heeh. Saya diajak ke rumah. Ya. Selesai di Jogja, masih main. Coach. Main sih main ya. Cuman kualitas mainnya mungkin ya. Kualitas main di Kerinci jauh beda. Jauh. Beda lah. Jogja Daton. Jogja sama Kerinci. Beda lah. Beda. Ini coach sekarang kan aktif melatih. Kok panggil coach? Pelatih ya? Ya, saya pernah dilatih. Abang pelatih ya, Bang? Hah? Persanda pernah ya. Saya pernah melatih kan panggil coach ya? Persanda pernah. Pernah melatih. Persanda. Tidak mengakui ini. Jadi coach pulang ke Kerinci, aktif melatih itu Aktif bermain atau melatih nih? aktif melatih. Tadi bermain katanya karena jauh beda. Jadi beliau memutuskan melatih. Itu ngambil lisensinya kapan coach? 2010. 2010 di 2010 di Padang. di Padang. Susah nggak, Bang? Kompetensi. Zaman kami dulu kebetulan beruntung ya. Kami diajarkan tiga tutor sekaligus Pak Imra Labus,
Heeh. Pak Indra Safri, sama ini Pak Safrianto Rusli. Saya cuma kenal dari Sapri sih sebenarnya. Ya. Indra Labus itu kan memang instruktur nasional. Iya, instruktur nasional. Jadi sebenarnya apa ya? Nggak tahu juga pada waktu itu kok bisa keroyokan mereka. Biasanya kan cuma satu instruktur nasional. Pas zaman kami dulu tiga. Tiga? Bagus. Kenapa tertarik ke dunia kepelatihan, Bang? Gini, apa ya? Apa karena Abang lihat potensi Sungai Penuh nih ada nih? Potensi ada. Cuman di Sungai Penuh ini apa ya? Main bolanya masih sifat naluriah gitu ya. Artinya pemahaman pemainnya bagus-bagus. Cuman pemahaman taktikalnya kadang-kadang kurang. Itu. Jadi gini, sebenarnya prinsip melatih itu kan merubah sebuah kebiasaan yang tidak baik Menjadi baik. menjadi baik, Mm-mm. sebuah yang salah menjadi betul, kan gitu. Iya. Kita lihat pemain sudah bisa capping nih, tapi kalau pemain alami metode capping cuma satu, padahal jumlah capping kan banyak ini, maka di latihan itulah kita ajarkan Cara capping. cara capping, cara kontrol segala macam gitu. Jadi awal ketertarikan Abang lihat ini nih. Potensi Sungai Penuh punya potensi tadi kan, Di. Iya, Tapi mainnya masih naluriah tadi. iya, Harus diperbaiki nih. harus diperbaiki. Berubah lah intinya ya. Berubah, Itu tahun Tahun berapa tuh, Bang? Sebenarnya kalau mulai melatih itu 2006 ya. 2006 kebetulan di IPOS itu kan banyak pemain-pemain junior gitu. Jadi mulailah karena saya yang paling senior pada waktu itu, mulailah membawa anak-anak itu latihan. Kemudian 2010 ya saya alhamdulillah lulus PNS. Kemudian waktu itu pas berbarengan dengan saya ngambil lisensi di Padang, lisensi kepelatihan. Jadi sempat pamit pulang dulu untuk ngurus segala macam administrasi, balik lagi ke Padang. Balik lagi ke Padang. Balik lagi ke Padang pada waktu itu. Jadi karir kepelatihannya dimulai dari setelah ambil lisensi berarti, Bang ya? Iya, setelah ada lisensi 2011 mulai dari Popda belajar ya. pelajar. Waktu itu Sungai Penuh jadi tuan rumah. Mulai kita bawa pada waktu itu, jadi kita terhenti kalau tidak salah saya itu di babak apa? Mulai masuk sistem gugur semifinal Oh, langsung semifinal coach ya? semifinal ya, dengan Tebo kalau tidak salah itu. Dramatis juga waktu itu. Masih ingat saya 3-0 unggul dulu, akhirnya disamakan, terus kalah penalti pada waktu itu. Kalah adu penalti. Kalah adu penalti. Dari materi itu kemudian berlanjut di 2013 turun di Liga 3. Naik ke tingkat senior berarti ya? Belum. Kalau dulu kan divisi 3 sama kayak sekarang. Divisi Masih 3 coach ya? Divisi 3 namanya Divisi dulu. 3. Sebelum Masih- ke Liga 3 ya, masih Belum. divisi. Kan ada prosesnya divisi, terus itu Linus namanya, Iya, iya. baru ke Liga 3 sekarang. 2013 itu bawa ini tim Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah juara divisi 3 pada waktu itu. Region ya? Region Jambi kita wakilnya dengan Mosas Tanjab Tim ya. Iya, lihat dulu. Mosas. Morsaba. Mosas, PS Mosas. Kemudian main di Riau 6 babak 64 besar. Babak 64 besar. Itu gugur tuh, Bang. Bukan. Di sana itu sistem setengah kompetisi. Jadi berapa tim tuh? 6 apa 7 tim. Itu diadu semua. Mainnya tiap hari dulu. Lama berarti 64 tim itu. Lama, Bang. Tiap hari mainnya itu. Tiap hari main. Tiap hari pagi sore malam, karena waktu itu tempatnya di Stadion Tuanku Tembusai Bangkinang Samin ya? Malam, Bangkinang Samin Malam. Adi ikut. Iya, saya ikut waktu Ya, itu. Adi. Masih jadi cadangan ya. Kemudian Adi mulai turunnya di itu di Riau. Laga resmi Adi di Riau ya? Di Jambi, Riau. saya di udah Jambi, main di sebenarnya Jambi. di Jambi, debutnya dia di Jambi. 15 menit Jambi. Kemudian saya ikut ke Riau. Ke Riau. Ikut di Riau pada waktu itu. Dengan stok-stok lokal semua. Pemain ya. lokal asli semua. Kota Sungai Penuh. Asli Kota Sungai Penuh semua. Itu kalau nggak salah itu ada semua daton dari beberapa kecamatan, ya kan, Bang? Ya pokoknya tim itu mewakili Kota Sungai Penuh secara keseluruhan. Secara keseluruhan waktu itu. Kumun ada, Tanah Kampung ada, Rawang ada, Sungai Penuh ada, Pondok ada, semuanya. Pemain internal Aldo ikut nggak waktu itu? Woi, pemain andalan itu.
Andalan Nggak ya. ada. Cuman nggak tahu ya sekarang. Apa pernah ketemu? Sekarang udah beralih ke e-sport dia. Ya itu Udah. Iya. sayang bibit-bibit potensial seperti itu tidak tidak berada di lingkungan sepak bola yang baik. Akhirnya ya terabaikan itu. Ya, Jadi itu di 2013. 13 dilanjutkan lagi 2014 Gubernur Cup. Jadi karir pelatihan Abang dimulai dari Popda tadi, Iya. ya kan? Terus lanjut ke Liga Nusantara dia. Liga Divisi 3. Divisi 3. Divisi Jadi 3. menariknya Daton, beliau di Popda semifinal. Kemudian di Divisi 3 beliau juara 1 di Region Jambi. Liga Jambi. Iya. Kemudian masuk ke Porda. Bukan. Gubernur Cup. Gubernur Cup. Gubernur Cup pulang dari Riau itu langsung disambut dengan Gubernur Cup ya dia. Ya, di Gubernur Januari Cup. 2014 Januari 2014 kita sampai di semifinal pada waktu itu. juara 3 itu. Nah, itu yang unik ya. Gol-gol siluman semua yang sehingga kita tidak bisa masuk di Maksudnya final. gol siluman gimana, Bang? Gini. Yang tidak pantas penalti, bayangkan aja penalti 2 kali itu 2 kali di semifinal. di semifinal. Penalti Kita dapat lawan kita itu dapat penalti 2 kali. Yang anehnya itu penalti kedua. Penalti kedua itu saya dengar sendiri karena saya berada di pinggir. Wasit itu menginstruksikan pemain lawan untuk jatuh di situ. bukan untuk jatuh. Kamu lempar aja bola di kotak, nanti saya tiup. Jadi 1-0 dapat penalti pertama. Ya. Dapat penalti pertama itu saya ingat betul kejadiannya bola 50-50. Kemudian yang namanya si Aldo tadi duel. Bola Aldo lagi nih ya. Nah, Aldo Iya, lagi ya. karena Aldo itu Balik punya ke Aldo kita. vertikal dulu. Aldo Jadi lagi. duel, Mm-mm. tahu-tahu ditiup peluit penalti. Udah. Kemudian kita balas dengan open play. Tendangan Sama. bebas kalau tidak salah saya. Ya, Junior Ta itu. Junior Ta yang punya aparelnya Junior itu. Ya. Kemudian 3 menit sebelum habis lemparan ke dalam duel, tahu-tahu tiup peluit handsball. Penalti lagi 2-1. Jadi habis 2013 masih melatih ya, Bang tuh. 2014 tuh masih melatih. Masih aktif, Masih aktif di pelatihan. masih aktif. Cuman karena faktor-faktor lain. Faktor apa nih, Bang? Gini, target saya sebenarnya di pertengahan 2014 itu kan ada event Porprov ya dia. 2015. 2015. Jadi harapan saya tim ini dipertahankan, kemudian matangnya itu top performnya itu ada di Porprov di Bulian pada waktu itu. 2015. Cuman sudah mulai jalan persiapan, saya punya harapan tinggi di sana, punya target di sana. Tahu-tahu di tengah jalan Mm-mm. sudah persiapan nih, dimasukkan orang lain lagi. Makanya saya bertanya kepada manajemen pada waktu itu, yang dimasukkan ini sebagai apa? Apakah saya asisten atau dia pelatih kepala atau sebaliknya? Berarti orang lain ini pelatih Pelatih dan pemain ya kalau nggak salah waktu itu. dan pelatih itu bawa pemain gitu. Iya, iya, iya. Pelatih bawa pemain. Bawa pemain, Pemain titipan ya? nggak tahu lah apa namanya itu. Titipan kayaknya. Akhirnya karena sudah menyangkut hal yang prinsip, saya memutuskan untuk mengundurkan diri pada waktu itu. Jadi Abang memutuskan untuk mundur Mundur, ketika persiapan Poprov hampir hampir mendekati hari H. Ya. hampir hari Abang mundur. Iya. Sebenarnya saya dan teman-teman kecewa itu Daton. Karena kita udah sama-sama kan dari 2013, 14, Timnya udah dibentuk ya kan. 15 orangnya masih sama ini. Berarti orangnya udah timnya udah dibentuk. Sayang dibentuk, kan. Iya. Karena punya target nih 2015 kita harus. Target saya memang dua di Porprov itu sebenarnya harus medali emas. Tapi emang vakum nih 2015 Abang nggak ngelatih lagi. Tetap melatih, cuman untuk level Kota Sungai Penuh nggak dipakai lagi kita karena dianggap sebagai pembangkang mungkin ya. Nggak dipakai lagi sampai 2015, dari tahun 2015 sampai ke Sampai terakhir lagi Ya. dapat panggilan itu. dipanggil lagi, telepon lagi. Ya. 2022 kemarin. Gubernur Baru. Cup. Baru berarti Ya, Januari ya. Iya, Januari kemarin. yang kasus itu viral kemarin Yang kan. sempat viral ya. Entahlah ya. Itu persiapannya gimana, Bang? Abang ditelepon mendadak atau gimana? Gini, saya dapat kabar tuh sudah lama. Pemain udah kasak kusuk lama. Dari November tuh sudah kasak kusuk tuh. Kandidat pelatihnya Abang. Cuman kan saya bilang kalau belum saya menerima SK saya tidak mungkin langsung melakukan gitu kan. Benar-benar. Belum ditunjuk secara resmi gitu. Akhirnya 15 hari sebelum hari H saya ditelepon sama ini ketua harian Askot. Diajak ke rumah beliau, kemudian
ditunjuk sebagai pelatih pada waktu itu, jadi punya waktu persiapan itu 10 hari efektif. 10 hari. Efektifnya 10 hari. 10 hari. TC ya? Entah apa namanya, kalau TC saya rasa tidak memenuhi kriteria pada waktu itu. Seleksi. Termasuk seleksi di dalam. Oh, jadi 10 hari itu udah termasuk seleksi. Termasuk seleksi pemain. Seleksi berapa hari kemarin, Bang? Makanya saya putuskan kemarin itu 2 hari cukup. Seleksi. Iya, pilihan saya pada waktu itu karena rata-rata pemain senior kita itu ada di PU, Kantor PU. PUPR Kota Sungai Penuh. Heeh. Jadi kerangka timnya saya ambil dari situ. Kerangka timnya ambil dari Ya, situ. karena waktunya singkat nih. Iya, iya, iya. Dan saya rasa semua pelatih akan mengambil tindakan yang sama dalam waktu yang singkat kan gitu. Benar. Nggak mungkin kan membentuk tim dari nol lagi kan, Persiapan cuma 10 hari, Coach ya? 10 hari. Dan pada waktu persiapan itu sebenarnya saya kan sudah punya gambaran seperti apa itu Gubernur Cup. Gubernur Cup itu kan sebenarnya gengsi kepala daerah kalau di provinsi. Berarti kan sudah ada target dari kepala daerah sendiri. Iya, sebenarnya karena di hadapan gubernur itu kan. Benar. Jadi gini, saya katakan pada manajemen pada waktu itu, Gubernur Cup ini hampir sama levelnya dengan level permainannya hampir sama dengan Liga 2. Hampir sama dengan Liga Iya. 2. Jadi kalau kita mengandalkan stok lokal saja, susah kita untuk bersaing. Oke, mengingat dana saya juga tahu, karena masalah klasik kita ada di dana, ya kan? Saya cuma minta satu pada waktu itu, minta satu pemain yang levelnya Liga 2, yang striker, posisi striker, supaya kita bisa bersaing di Gubernur Cup. Tapi tidak dikabulkan, Tidak disetujui. tidak disetujui. Akhirnya ya dengan stok yang ada kita berangkat. Lokal, Lokal semua. Semuanya lokal. Semuanya lokal. Kemudian saya bilang ke pengurus jangan terlalu muluk berharap target, kita persiapan tidak ada. Kualitas pemain kita juga bukan bagus-bagus, ya kan? Suasana kompetisi juga tidak ada. Ya. Akhirnya berangkat dengan persiapan apa adanya. Berangkat. Gitu. Apa Jadi adanya setelah nih, target abang sampaikan ke para petinggi, mereka menerima. Saya cuma bilang pada waktu itu kalau pelatih ini sama kayak tukang masak. Kayak tengah Iya, masak. dikasih bahan apa, Koki ya? Koki. dikasih bahan apa itu yang kita masak. Tapi jangan berharap, misalnya kita dikasih bahan terong, jangan berharap bahannya terong, rasanya rasa daging, nggak mungkin. Jadi kita beralih lagi bang, kasus Sepira kan berarti abang pelatih waktu itu kan? Iya, atau saya pelatih. Banyak kendala nggak bang? Atau banyak masalah nggak? Dari 2011 saya ikut di event provinsi sampai saat ini, saya rasa ini yang paling unik ya, yang paling masalahnya itu paling komplit. Komplek ya? kompleks ya. Jadi gini, mulai dari berangkat saya ceritakan Awal kronologisnya. keberangkatannya ya? Iya, jadi malam besok mau berangkat nih, malamnya saya ditelepon sama oknum ini, dibilang kita pelepasan di kantor wali kota. Pelepasan. Ya, malamnya itu. Jadi kondisikan dengan pemain supaya kumpul di lapangan Merdeka, nanti dijemput jam 12. Siang. 12 siang. Oh. Jam 12 siang pemain sudah saya instruksikan untuk kumpul. Jadi ada pemain kita yang dari Sula ini udah bawa koper segala macam. Jam 1 dijemput, dibawa ke kantor wali kota. Pelepasannya di motor wali kota. Iya. katanya. Sampai di sana kami nunggu sampai jam 5 sore. Tunggu apa tuh? Nunggu wali kota punya waktu. Mungkin ada kesibukan beliau, kita juga enggak tahu ya. Iya. Yang jelas seremonial itu dilaksanakan pada jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Anda bayangkan, dari jam 12 mereka berkumpul sampai jam 5 sore, makan siangnya itu baru selesai sudah pelepasan. Oh, berarti dari jam 1 sampai jam 5 makannya jam Selesai pelepasan itu, baru makan. baru makan. Itu karena saya sudah ngomel-ngomel itu. Kenapa belum makan siang ya? Itu problem kedua lah Itu ya. pertama ditemui. Karena kalau kan kompleks, dia kan. Iya, Ah. kompleks. Para bilang kompleks. Oke. Mulai dari awal udah ada masalah. Selesai itu saya yang berangkat dengan tim satu bus. Ya. Yang asisten saya pada waktu itu Niko, berangkatnya besok karena masih ngurus urusan sekolah. Ya. Jadi saya berangkat, kemudian salah satu pemain melaporkan ke saya dititip, kata pemain tersebut, saya dititipkan uang untuk makan di jalan itu 1 juta. Dari perjalanan Kerinci ke Jambi. Dari perjalanan Kerinci ke Jambi. Jambi. Saya bilang kok enggak nitip ke saya langsung. Jadi pemain itu enggak berani megang uang.
Titip ke saya, kalau 1 juta enggak cukup, saya bilang. Kita akan ketemu situasi makan 2 kali. 2 kali. Ya kan? Ya. Kita anggap 1 kali makan menghabiskan budget 700.000. Jadi saya berhubungan dengan pihak yang memegang masalah keuangan ini. Jawabannya pada waktu itu adalah gini, dia tambah Uangnya? jadi 2 juta, tambah jadi 2 juta, cuman ada ucapan yang tidak mengenakan sekali bagi saya. Dia bilang pada waktu itu, diirit-irit ya bang, kalau bisa pemain tidak usah pakai jus makannya. Nggak usah pakai jus ya. Dari sana sudah mulai Jengkel ya pasti. jengkel saya, Jengkel pasti ya. jengkel. Oke. Berangkat sampai di Jambi, kami ketemu situasi kalau dulu kami sudah mau latihan, sudah ada lapangan, mau tes lapangan sudah ada. Iya. Jadi sampai di Jambi tidak ada itu, nol. Latihan kemana ini? Nggak jelas ya. Nggak jelas. Nggak jelas ya. Padahal kita butuh aklimatisasi cuaca ya kan? Iya. Iya, penyesuaian cuaca. Penyesuaian cuaca. Kalau perlu kita ada uji coba di sana. Jadi akhirnya kami ambil inisiatif, di samping penginapan itu ada halaman orang, mungkin luasnya sekitar 7 kali 7 meter. Cuman itu yang bisa kami manfaatkan untuk latihan. Untuk latihan di situ. Untuk latihan. Apalagi jadwal kita mainnya pembukaan. Main pertama ya? Main pertama. Poin pertama waktu itu. Main pertama. Dan uniknya di main pertama itu tekanan psikologis sudah mulai tinggi itu. Gini, Itu udah nggak nyaman gitu ya. Jengkel juga. dari Kerinci sudah tidak nyaman, ditambah lagi problem sebelum main pertama. Hah. Jam 11.30 kostum belum ada. Mainnya jam 2 ya? Main jam 2. Iya, iya. 2 Kick jam sebelum off-nya kick jam off 2. ya. Berarti jam 1 sudah berangkat dari penginapan, sudah pemanasan. Iya, iya, iya. Jam 11.30 kostum belum ada. Panik. Panik. Panik Telepon, lah. Panik. hubungi yang tempat bikin kostum, katanya kostum sudah siap. Cuman karena permintaan dari seseorang untuk bikin nama sponsor, Ya. padahal dia itu sudah nolak, selesaikan dulu lah baju pemain, nantilah urusan sponsor. Hmm. Nggak, ngotot sampai dia bertengkar dengan yang tempat mesan kostum itu. Akhirnya terpaksalah diselesaikan nama sponsor dan belum dibayar pada waktu itu. Akhirnya bisa diambil, nggak tahu saya seperti apa prosesnya. Tapi ketika berangkat ke lapangan kita sudah dalam posisi nggak fresh, apalagi Ya. itu partai pertama. Udah jengkel. Udah Gangguan psikologis ya? Gangguan psikologis ditambah lagi main pertama itu cuaca memang sangat panas pada waktu itu. Ya jam 2 di Jambi. Panas beda lah. 5 menit pertama kita bobol 2 gol. 5 menit pertama. 5 menit pertama kita udah kebobolan 2 gol. 2 gol. Itu bental dadam berarti ya. Bukan berarti itu. Semua pemain dalam keadaan letih, panas. Oh, Ya kan? karena penyusuan cuaca tadi ya, Bang ya. Penyesuaian caca nggak ada. Terus gini, babak kedua baru mulai megang kendali, tapi mereka sudah bermain rapat. Akhirnya kita kalah 2-0 lawan Tubuh. Kalah di match pertama ya? Match pertama. Nah, itu. Habis itu banyak masalah lagi muncul. Wih, sangat komplit. Mulai dari makan. Makan. Makan kok jadi masalah, Bang? Kenapa Wah, sih? hal yang pokok ya. Hal pokok. Kalau bagi yang tidak menyaksikan mungkin dianggap saya mengada-ngada. Iya. Tapi bagi yang menyaksikan silakan ditanya sendiri. Kami cuma disuguhi nasi kotak. Nasi kotak yang kotaknya putih, apa istilahnya? Yang kotaknya sebesar ini. Yang sering untuk orang bagi isi-isi donat, sering gitu kan. Oh iya benar. Gitu. Nasinya cuman nah, Gini. gitu. Ditambah menu lauk segala Segini ya? macam. Ya, yang anehnya itu lauknya betul ayam. Cuman Urus. kian hari kok ayamnya kian kecil gitu. Mungkin karena panas mungkin ya. Peringatan ya. Jadi apa ya? Kusut gitu kan. Ayamnya nge-gym. Ngejim. Jadi hari pertama oke lah. Hari kedua kok segini, hari ketiga kok segini gitu. Makin lama makin kecil ayamnya. Makin lama mungkin kecil. Itu dari segi makan. Makan. Wah, Padahal pemain butuh nutrisi kan, Bang. pemain kalau kita bawa pemain itu kan ibarat bayi yang butuh diservis. Benar, gitu. benar. Butuh diservis. Gitu. Tapi ya itu dari sisi makan saja itu. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita kasihan juga pemain tuh diam, dia nggak mau komplain, tapi diam-diam dia keluar nyari menu tambahan.
Saya tahu persis itu. Saya sempat komplain dengan asisten saya, komplain dengan apa? Tukang catering. Kami tanyakan, kalau besok bisa enggak prasmanan? Karena biasanya kan pemain bola kan Ya, prasmanan. nih. prasmanan. Akhirnya di sana sama tukang catering itu dibilang bahwa mereka sudah dipatok harga satu porsi itu 13.000 13.000 Untuk satu orang. untuk satu orang satu kali Nggak makan. bisa nambah lah 13.000. Berarti pemain abang kemarin makan siang cuma 13.000 yang porsi tadi. Makan malam 13.000, Nggak ada menu lain? baginya lontong. 31.000. 13 26 kan? Iya, 26. Lontong 5.000, 31.000 satu hari ya. Jatah makan. Jatah makan. Jadi abang bilang tadi, pemain cari makan keluar, Keluar pakai uang sendiri. pakai uang sini. Nggak ditanggung nggak? Biasanya pemain kan ada kontraknya nih. Kalau kita main segini Gini. ini. Ada terputusnya komunikasi antara manajer, pelatih, pemain dengan pihak yang ditunjuk untuk mengolah keuangan. Mengelola Terputusnya komunikasi ini artinya keuangan. Gini, tinggalnya bukan ini bang ya? Bukan, tinggal terpisah. Oh terpisah? Terpisah. Abang kemarin nginap di Kami nginap di Jayakarta. Jakarta di Teho ya? Ya, sementara yang mengelola keuangan entah nginapnya di mana saya juga enggak tahu, bukan urusan saya, ya kan. Komunikasi enggak bisa. Ya kan. Kemudian manajer juga gini, orang baru mungkin. Jadi apa ya? Manajer merasa sudah banyak berkorban, sementara duit ada kok tidak dia yang megang, kan gitu. Iya, intinya. iya, Oh itu permasalahan. Permasalahannya. Padahal manajer kan dengan kami pada waktu itu. Yang lucunya itu pertandingan kedua lawan nih rombongan ini Maru Jambi ya? Moro Jambi Ini belot ya? membelot, tapi enggak apa-apa, pengembangan karir. Saya lahir di Maru Jambi. Ya. Datang. Jadi main Kumpe. kedua Di Kumpe. ketemu situasi warna celananya sama, Ya. kostum. Kami pakai merah hitam kalau nggak salah. Iya, ini pakai merah hitam, kita pakai merah putih, celana hitam. Tapi dominan merah, agak mirip sih memang kostumnya. Jadi oleh panitia dibilang karena kota Sungai Penuh tandang pada waktu itu, oke lah baju boleh pakai itu, cuman celananya diganti. Kok bisa tumburan bang? Bukannya manajer meeting kan udah dikasih tahu kan sebelum pertandingan? Iya, yang datang manajer meeting itu tidak membawa kostum. Kenapa? Karena kostum belum Oh, siap. yang belum siap tadi ya? tadi. Tadi kan kostumnya belum. Dia juga nggak tahu warnanya seperti apa, Pasal kostum sponsor tandangnya tadi seperti ya. apa, Iya. kostum kandangnya seperti apa, dia juga nggak tahu. Kadang kan kita meremehkan manajer meeting. Padahal kan Anggap sepele ya? Itu penting kan? Iya. Iya, jadi akhirnya saya desak manajer pada waktu itu karena yang ada cuman manajer, tolong cari celana yang warna lain. Kebetulan kan dekat dengan ini pahlawan sport. Iya, apa pahlawan sport ya di Teho ya? Teho. Teho. Jadi stok yang ada pada waktu itu celana warna putih, Iya. cuman keluaran lama yang masih pakai dalaman gitu. Iya. Udah ambil aja lah. Itu ada 16. Oh berarti itu waktu ketemu Waktu Moro Moro Jambi Jambi. celana baru ya? Celana baru, Iya, cuman petasan. stok lama. Ada bau-bau barunya datang. Ya. Stok lama. Ya karena celana sekarang kan enggak ada pakai dalaman, itu masih pakai dalaman. Nah itu. Itu nih pakai. Beli celana baru, main. Nah, Kalah lagi. kalah. Kalah lagi. Pertama kalah, kedua kalah. Ya itu tadi. Nah, pas lawan Moro Jambi skema sudah berjalan, tekanan kita megang, beliau aja pontang-panting di belakang, ya kan? Cuman ya karena itu penyerang tidak ada. Yang mau minta tadi ya dari awal Iya, kan saya yang minta sudah target saya man nih. prediksi dari awal itu. Kita butuh target Iya. man nih, yang bisa mantul bola, Yang bisa hold bola gitu kan. Yang bisa fight di depan, Goal getter lah ya. goal getter yang punya postur, yang punya heading bagus gitu. Tapi nggak Nggak dikabulkan. Nggak dipenuhi. Akhirnya ya bermainnya menekan, bahkan kiper sudah sampai di garis tengah pada waktu lawan Moro Jambi. Cuman ya sampai di gawang bingungan gitu. bingungan. Bola hilang lagi. Bola hilang lagi, mantul lagi. Kalah 1-0 ya dia. 1-0. 1-0. Ini pertama kalah nih. Iya. Banyak masalah kompleks. Saya lihat kalau saya urutkan dari pertama masalah inilah, Makan, masalah makan, kostum, tempat latihan, tempat latihan, sampai pemain harus menambah gizi di luar ya, menambah sendiri ya. tambah gizi di luar. Tapi sebelumnya belum ada perjanjian ya bang? Gini. Perjanjian awal dibikin dengan si A. Pas sampai hari A, si A ditinggalkan, justru yang terlibat si B.
Gitu kejadian. Dengan orang yang berbeda ya. Dengan orang yang berbeda. Jadi orang yang baru ini nggak tahu seperti apa perjanjian yang dulu. Gitu. Contoh aja kita buka-bukaan aja kontrak pemain dan pelatih. Kontrak pelatih. Kontrak pelatih itu kami deal dengan yang pertama itu. Pertama permintaan kami 6 juta. Nego. Akhirnya sampai Selama turnamen, selama kegiatan. selama kegiatan. Mulai dari persiapan itu. Oh, berarti terhitung di 10 hari tadi ya? Iya. 10 hari persiapan 6 sampai juta. selesai. Sampai Cup. babak berapapun kan gitu. 6 juta. Nego sampai 4 juta dengan diambil jalan keluar pada waktu itu. Kami mendapatkan uang saku selama di Jambi. Selama di Jambi mendapatkan uang. Iya, selama kegiatan. Nah, kemudian yang pemain yang honor di PUPR, Ya, yang tenaga honorer di PUPR, yang terlibat di tim tadi ya. terlibat di tim tadi, itu dapat uang harian kesepakatannya itu 150.000 per hari. Terhitung Terhitung mulai berangkat Mulai- sampai selesai kegiatan. Maksudnya berapa lama kegiatan Gubernur Cup ini? Masuk enggak masuk final? selama itu. memang sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Gubernur Misalnya Cup. tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Iya, iya. Juara tidak juara Nah. dibayar ya. Terus yang di luar PUPR ada juga beberapa pemain itu kesempatannya uang sakunya 200.000. 200.000. 200.000. Berapa hari nih? Selama kalau enggak salah saya sekitar 14 hari dia kegiatan Gubernur Cup. Kegiatannya 14 hari. 14 hari. 2 minggu karena dia 2 minggu ya. cuman Iya. bagi 2 grup kan. Itu kesepakatan yang dibikin dengan pihak pertama. Yang pertama. Deal, Udah Ada deal masalah. ya. Deal. Udah deal. tapi di pertengahan jalan Berubah. diambil alih oleh pihak lain gitu. Yang awalnya A jadi B tadi kan. Iya, gitu. Jadi perjanjian yang pertama tadi, B tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak Atau tahu. udah? Sebenarnya udah tahu sih. Udah sebenarnya. tahu sih. Udah tahu sebenarnya, tapi udahlah. Kan saya nggak bikin perjanjian katanya. Ah, itu Bisa jadi kan? Itu alibinya. Itu kan perjanjian dengan dia, dengan saya kan enggak ada. Kan gitu. Mm. Nah, akhirnya ya seperti itu. Selesai dengan Moro Jambi, berarti kan kita dipastikan tidak lolos nih. Ya. Sisa 2 Ya. match. Wah. 1 match. Itu kayak anak yatim kita. Semua pulang. Pengurus apa? Pengurus yang megang uang segala macam pulang. Pulang ke Kerinci. Pulang ke Kerinci. Nah, di situ kasusnya viral, Bang. Yang viral saya. Itu saya nggak tahu kronologisnya ya. Nah, Cuma viralnya itu kan, nih, pemain ini bagi-bagi nih. belum sampai di sana, itu puncaknya itu. Itu puncaknya. Jadi sebelumnya masih Jadi ada gini, terakhir kita akan berhadapan dengan Pertandingan- Panjab Timur. Kan 4-1 full. Iya, pertandingan udah terakhir. nggak menentukan lagi Udah berarti ya. nggak menentukan cuman siapa yang juru kunci, siapa yang tidak juru kunci. Benar. Kan gitu. Itu ada lagi kisah tragisnya itu. Jadi mainnya itu main pertama hari Rabu. Jam 2 Tanggalnya ya. saya lupa. Heeh. Jam 2. Jam 2 main pertama. Jadi malam itu, Selasa malam, kami itu diusir dari hotel. Belum diusir, diperingatkan oleh petugas hotel bahwasanya kontingen Kota Sungai Penuh Besok itu check out. check out jam 12 besok. Sebelum main. Berarti kan sebelum main Ya, nih. sebelum main. Iya, iya. Jadi saya panik nih. Saya telepon oknum yang mengelola keuangan nih. Saya telepon, saya bilang, ini bagaimana ceritanya ini? Bahkan jawaban yang tidak pernah saya duga pada waktu itu, kalau nggak mau bukti, saya punya bukti. Gini, jawabnya sederhana dan menyakitkan sekali. Via telepon. Via telepon. Via telepon dan juga via WA. WhatsApp. WhatsApp ada. Dia jawab, besok dibawa aja koper ke lapangan. Pemain kan mau mandi, saya bilang. Iya. Nanti pemain bisa numpang mandi kalau ada familinya. Terus kalau enggak, ya mandi aja di pom bensin. Itu jawabannya. Jawaban simpel. Jawaban Tapi simpel. menyakitkan. Tapi menyakitkan. Akhirnya, karena emosi saya sudah naik, Heeh. dengan official segala macam, saya sampai ngancam pada malam itu. Kalau seperti itu caranya, Saya mogok main gitu. bukan mau main. Malam ini kami pulang. Pulang. Ke Sungai Penuh. Soal berikutnya Sungai Penuh kena skor atau tidak, bukan urusan saya. Iya, benar-benar. Iya. Saya setuju sih. Karena saya nggak mau mengorbankan pemain, kan gitu. Benar-benar. Terus? Jadi, karena saya sudah ngancam gitu, Mm. akhirnya masalah hotel diperpanjang 1 hari. Oleh Oleh pengurus tadi. Pengurus tadi.
Nah, dari sana kan logika saya berpikir seperti ini. Sebenarnya dananya ada, kok ditahan gitu. Berarti dananya udah ada, kenapa masih ditahan gitu kan? Kan gitu. Iya, iya. Jadi bentrok kami malam itu, konflik kami sampai beradu argumen itu didengar oleh pemain. Kebetulan kan pemain nginapnya di lantai 2 semua. Jadi besok kick off-nya jam 2, jam 1.30 pemain belum ada yang siap. Pemain belum ada yang siap. Nggak mau main. Oh, sebelum kick off. Sebelum kick off, Iya, iya. nggak mau main. Akhirnya saya datang, saya dekati beberapa pemain senior. Oke, saya cuma bilang seperti ini, minta tolong kamu main hari ini. Anggap saja kalau kamu nggak rela main untuk Kota Sungai Penuh, main untuk saya. Akhirnya mereka pakai sepatu, tanpa persiapan, tanpa apa, berangkat ke lapangan. Itu kejadiannya. Berarti main di match ketiga, Ketiga, kalah lagi kalau nggak salah. salah lagi. Padahal dijanjikan pada waktu itu, seluruh administrasi itu Besok. diselesaikan sebelum match Oh, ketiga. Sebelum match ketiga. Tapi belum ya? Belum. Selesai main, Selesai main, kami diperpanjang 1 hari, kembali ke hotel, pagi Kamisnya diselesaikan. Di situ terdapat lagi Masalah lagi nih. masalah lagi. Nah, masalah ini lagi. penuh dengan Awas, masalah ini, awas. Daton. Masalahnya gini, jadwal pemberian uang saku itu dihitung tidak mulai berangkat, tapi sejak kami berada di Jambi. Tapi Sejak kami berada di Jambi sampai match terakhir, berarti dihitung sampai hari Rabu. Berapa hari tuh, Bang? Padahal kami di Jambi sampai hari Kamis. 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 Potong 2 hari ya? Berarti dipotong 2 hari. Dan jumlahnya juga dikurangi nominalnya. Yang Nominalnya. awalnya tadi di perjanjian Yang 200. awalnya 200 Jadi Di luar PU. jadi 150. yang PU tetap 150 nih, pemain dari PU. Yang dari PU dikurangi kalau tidak salah. 100. Ya, cuman yang dari PU kan tidak berani vokal. Karena iya, gini. iya, iya. Takut dirumahkan. Daton juga takut ini dirumahkan ini. Tahu sendiri kan. Nggak berani vokal, jadi mereka menerima apa adanya kan. Yang jelas SK perpanjangan honor mereka diterima kan gitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Jadi berapapun dikasih mereka menerima. Gitu. Iya, iya. Yang di luar ini komplain. Jadi mau komplain kemana? Karena uang itu dititipkan ke yang ngantar uang itu ke Jambi itu Kadis Dispora. Yang baru. Yang baru. Dan saya bilang, kok jumlahnya segini? Padahal usulan yang saya disuruh nyatat itu jumlah nominalnya enggak seperti itu. Beliau juga enggak bisa disalahkan. Saya cuma dikasih dari Sungai Penuh segini. Gitu. Amanatnya segini cuman ya. Amanatnya segini cuman. Iya, iya. Akhirnya pemain mau enggak mau diterima juga. Bahkan yang lebih naas kami pelatih, uang saku 0, tidak pernah kami terima. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti ada Abang sama Bang Niko ya? Bang Niko sudah kontrak, untung kontraknya itu Niko ini ngotot bayar di muka. Kalau enggak mungkin raib juga. Iya, iya, iya. Jadi itu ya permasalahannya Raib banyak juga. permasalahan. Nah, pulang, kan mau pulang nih, check outnya jam 12. Pulang hari Kamis tuh. Pulang saya dititipkan sama tukang catering. Titip tukang catering untuk apa tuh, Bang? Untuk biaya makan pulang, Perjalanan ya? perjalanan pulang nih 1 juta. 1 juta. Jadi mau komplain kemana nih? Orang yang nitipkan enggak ada. Orang yang nitipkan sudah sampai Sungai Penuh. Jadi pulang di Soto Jakarta bus berhenti, Habis makan, habis lah duitnya. habis 750 kalau enggak salah saya pada waktu itu. Sisa sekitar 200. Saya beli rokok supir. Heeh. Iya. Yang sisa uang itu sekitar 200. 200 Makan 2 kali kan kalau kita balik ke Kering. Otomatis kalau berangkat siang kan di makan 2 kali. Moremat ya? Kali ya. Jadi di Moremat itu sisa uang tinggal 200. Gimana mau makannya, Bang? Cukup nggak 200 dengan 30 orang pemain tadi? Ya, jadi saya kan enggak mau disalahkan pemain nih. Benar-benar. Saya transparan pada pemain. Saya bilang gini, sisa uang segini, kita ditinggalkan uang segini, sisanya segini. Jadi pemain ngambil inisiatif gini, yang senior-senior kami bayar sendiri. Nah, yang belum ada apa, yang kategori junior itu yang dipakai 200 ini. Cukup selesai nih, Selesai makan. masalah. Saya masalah. Di Moremat ya, selesai Di masalah. Moremat, naik Ah. bis, mau berangkat ke Sungai Penuh nih kan. Berangkat lagi nih. Kalau saya kan mau bertemu dengan istri nih, udah Iya, lama Bang. enggak nih. Iya kan? Jadi mana pikiran panik di Jambi kan? Ah. Jadi naik bis, saya bilang karena ada beberapa pemain yang domisilinya di Sulak. Di luar Sungai Penuh ya. Di luar Sungai Penuh ya. Jauh tuh. Sulak. Jadi saya bilang ke sopir gini, Pak,
kita ke Sulak dulu ngantar pemain. Kalau nggak salah saya Alek dengan Depi Berdua ya. berdua langsung ke Semurup, ada Engga. pemain Engga, terus lewat Depati 7 ada Bob sama Randy. Nah, baru ngantar yang Sungai Penuh. Di Sungai kota. Penuh. Di kota. Saya bilang. Di sanalah baru terbuka. Kata sopirnya itu, ini minyak nggak ada bang. Saya lihat di jarum ampernya itu memang udah sampai di merah. Ini sampai Temiai pun Allah alam. Aduh. Jadi nggak sampai minyak buat pulang ya. Iya, jadi saya tanya, berapa dititip uang minyak? Saya bilang, kami dititip uang minyak 500.000. Kemudian uang saku kami selama di Jambi, sopirnya kan ada 2 itu. Iya. Itu cuma 250 selama di Jambi. Selama di Jambi 250.000. 250.000. Itu persis sopir ya, saya nggak lihat ini. Berarti minyaknya hampir res nih, udah Res. 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 Jadi Duit minyak udah nggak ada dengar lagi nih. laporan dari sopir kalau minyak itu res, didengar sama pemain yang mau diantar nih. Benar. Pemain senior tadi ya. Iya. Ah. Ya, mereka kan nggak mau diturunkan di Sungai Penuh nih. Mau kemana kan? Kira-kira jam berapa tuh kalau Kami di Malam. Moremat itu jam 12. jam 12 berarti Sekitar jam 2-an lah. menjelang subuh ya. Nggak Iya. mungkin turun di Nggak mungkin turun di lapangan Iya. Merdeka nunggu pagi besok kan gitu. Iya. Benar-benar. Jadi inisiatif mereka. Mereka bilang, udah pokok kami diantar pulang, minyak biar kami beli. Cek-cek ya. Disitulah yang video viral itu ya. yang video viral itu. Jadi memang dari awal sampai video itu viral Nah. sudah banyak permasalahan ya, Mai. Terkumpul malam itu sekitar lebih kurang 600, kami beli 2 jerigen, sekitar 580. 580, notanya ada di saya. Nah, bahkan yang menyedihkan sekali, kekurangan uang makan yang saya ceritakan yang ditinggalkan cuma 1 juta itu. Saya lapor, justru saya yang dimaki. Pengurus. Iya. Dibilang, saya enggak terima kasih. Terima kasih apa? Saya bilang. Sampai bilang saya enggak punya otak segala macam. Loh, saya cuma melaporkan kekurangan uang Keadaannya makan. ya. Keadaannya sebenarnya. Kok saya yang Fakta dimaki? di lapangan abang laporkan gitu. Iya, saya melaporkan fakta di lapangan seperti ini. Heeh. Enggak pernah saya waktu itu saya minta tambah uang, enggak ada. Saya cuma melaporkan gitu. Tergantung kebijakan ya. Iya. Tapi Oh, kan itu yang, responnya nggak bagus. Screenshot WA yang itu ya. Iya. Oh iya. Saya sempat baca itu Daton. Di? Yang dia bilang saya udah potong Ya udah, pating enggak cari tahu lah uang saya itu kan. bahasanya itu. Iya, iya. Gitu. Jadi memang dari awal keberangkatan beliau sampai sekarang abang kan cerita tadi pelatih. Permasalahan abang selama melatih dari tahun 2010 sampai 2022 inilah masalah yang kompleks gitu kan. Di Kompleks. puncaknya ya. Puncaknya kompleks. 2022. Dek, Ini mungkin kayak mungkin- ini Daton, kayak pegadaian, banyak masalah Daton. mengatasi masalah tambah solusi ya. Tambah susi. Yang terlalu kompleks permasalahannya. Mungkin kita positive thinking, ini masih orang yang baru yang megang, tapi tolonglah pada yang punya kewenangan, perhatikanlah nasib pemain. Kita ingin Sungai Penuh berprestasi jadi ya. Ya. Pelatih juga pasti ingin pemainnya juga berprestasi. Berilah hak mereka. Jangan hilangkan hak mereka. Saya cuma kasihan sih. Pesan saya cuma satu. Jangan cuma melihat hasil, tapi lihat seperti apa prosesnya. Iya. Oke. Thank you bro.